Shalom Bapak Ibu semua, mungkin kita pernah mendengar dari para teolog maling atau pemulung yang berargumen bahwa Tuhan Yesus tidak mungkin mati sesuai dengan tanda Yunus yang ada dalam kitab Injil Matius 12 ayat 40. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Mereka mengatakan bahwa Yunus tidak mati dan Yunus keluar hidup-hidup dari perut ikan. Dengan begitu, Yesus juga tidak mungkin mati. Mereka mengutip kitab Matius untuk menunjukkan Yesus tidak mungkin mati disalib karena tanda Yunus ini. Sementara di bagian lain dalam kitab Matius, jelas-jelas dituliskan dan berulang kali disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri bahwa dia akan mati dan pada hari yang ketiga, dia akan bangkit. Dan itu terjadi kalau kita baca sampai Matius pasal yang terakhir Bapak Ibu. Sampai akhirnya dia bangkit dan kembali kepada kemuliaannya yang semula. Nah, itulah pola pikir para teolog maling atau pemulung Bapak Ibu, memaling ayat-ayat Alkitab yang sesuai dengan keinginan dan keuntungan agamanya, memulung ayat-ayat Alkitab, mana yang cocok diambil, dan mana yang tidak cocok sesuai dengan ajaran agamanya, itu dibuang atau ditinggalkan. Mereka mengutip ayat-ayat yang mana sesuai dengan ajaran agamanya untuk membenarkan ajaran agamanya. Tetapi di saat yang sama, di dalam kitab Matius, di dalam kitab yang sama, Tuhan Yesus disalib, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga, mereka tolak. Alasan mereka tetap mengatakan bahwa Yesus tidak mungkin mati karena Yunus tidak mati di perut ikan. Padahal jelas-jelas Matius menuliskan semua perkataan Yesus tentang kematiannya. Dan tentu kematian Tuhan Yesus disaksikan oleh banyak saksi. Mengenai saksi-saksinya dan sejarahnya, Bapak Ibu bisa temukan pada akhir video ini. Lagi pula, kalau kita cermati ayat itu Bapak Ibu, Tuhan Yesus tidak mengatakan bahwa aku akan persis sama seperti Yunus dalam segala aspek. Tuhan Yesus menggunakan simile seperti Yunus dan seterusnya, demikian juga anak manusia dan seterusnya. Tanda yang dimaksud di sini adalah lama waktu dan pengasingan dari kehidupan dunia, bukan kondisi medis tubuh yang persis sama dengan Yunus. Karena bagaimanapun Tuhan Yesus tidak akan mungkin bangkit dari kubur dengan bau amis seperti halnya Yunus, bukan? Nah, kemudian mereka berubah haluan. Mereka mengatakan bahwa Yesus tidak konsisten. Yunus tidak mati dalam perut ikan, sementara Yesus itu mati. Selalu ada saja cara mereka untuk menolak kebenaran dan bagi saya itu wajar Bapak Ibu, karena mereka adalah anti Kristus, anti kebenaran Alkitab. Padahal sebenarnya Yunus itu benar-benar mati pada saat dia berada di dalam perut ikan. Dan ini mungkin mengejutkan Bapak Ibu semua yang sudah puluhan tahun jadi Kristen, bukan? Karena banyak orang Kristen itu memahami Yunus di dalam perut ikan dalam kondisi hidup, mulai saat dia ditelan sampai akhirnya dia dimuntahkan kembali. Padahal pada saat dia di dalam perut ikan, dia itu mati Bapak Ibu. Dan sayangnya tidak banyak orang Kristen, para pendeta, hamba Tuhan maupun para akademisi Kristen yang mengetahui hal ini serta mengajarkannya kepada orang Kristen. Film-film rohani tentang Yunus dan cerita anak-anak sekolah minggu tentang Yunus melewatkan bagian penting dalam kisah Yunus, yaitu kematian Yunus. Mereka hanya fokus pada teriakan Yunus di dalam perut ikan, seolah-olah Yunus tidak pernah mati dalam perut ikan. Nah, untuk itu sekarang kita akan lihat sejenak dalam kitab Yunus. Apakah Yunus benar-benar mati atau hidup dalam perut ikan? Seperti yang banyak dipahami dan diyakini oleh orang Kristen, mari kita lihat di dalam kitab Yunus 2 ayat 2. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya di dalam perut ikan itu, katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku, dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan kau dengarkan suaraku. Nah, perhatikan di sana dunia orang mati, dalam bahasa Ibraninya adalah Sheol. Sheol dalam bahasa Ibrani adalah tempat orang mati, bukan tempat orang hidup. Saya percaya tidak akan ada orang Yahudi yang berakal sehat yang mengatakan bahwa Sheol adalah tempat orang hidup. Mereka pasti mengatakan bahwa Sheol itu adalah dunia orang mati atau tempat orang setelah kematian. Nah, mungkin ada yang keberatan mengatakan Yunus berkata Sheol di perut ikan karena dia menyadari seharusnya dia sudah mati. Artinya, Yunus memposisikan dirinya sudah mati walaupun sebenarnya dia hidup. Apakah Yesus benar-benar mati disalib? Atau apakah Alkitab menyimpan pesan tersembunyi yang justru membantah dogma salib? Dalam video ini, kami bongkar satu persatu tuduhan, manipulasi tafsir, dan kebohongan besar yang selama ini disembunyikan di balik tanda Yunus.
Yesus tidak berkata, "Aku akan mati seperti Yunus mati." Dan Yesus tidak berkata, "Aku akan bangkit dari kematian seperti Yunus bangkit dari kematian." Perlu Anda pahami di sini, Yesus hanya memberikan tanda. Dan apa tanda Yunus itu? Yunus hidup di dalam perut ikan. Dia selamat, tidak mati. Dan itulah tanda kepada bangsa Niniwe, jika Yunus hidup dan tidak mati. Tetapi Tuhan menyediakan seekor ikan besar untuk menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam. Lalu berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Pertanyaannya, jika Yunus mati secara harfiah, bagaimana dia bisa berdoa? Bagaimana mungkin? Ada komunikasi sadar dari dunia orang mati? Jadi kesimpulannya, tuduhan dari channel tidak biasa, memakai kata Sheol sebagai bukti Yunus mati. Tapi ingat, itu adalah tafsir yang sangat gegabah. Dalam Alkitab, Sheol sering digunakan untuk menggambarkan tempat penderitaan batin, tempat kesendirian, bahkan depresi spiritual. Bukan selalu kematian literal. Saya ambil contoh. Dalam kisah Daud, dalam kitab Mazmur yang menggunakan kata Sheol. Tapi Daud tidak mati, alias selamat. Engkau telah mengangkat nyawaku dari dunia orang mati. Jadi kesimpulannya, kata Sheol tidak selalu bermakna kematian. Jadi, ketika Yunus berkata, ya dari Sheol atau dari dunia orang mati, itu bukan klaim bahwa dia mati secara jasmani, tetapi bahwa dia merasa seperti akan binasa, seperti berada di ambang maut. Catatan penting yang perlu Anda ketahui, Yesus memakai gaya bahasa perumpamaan atau simile. Seperti Yunus, fokusnya adalah pada durasi dan pengasingan dari publik, bukan pada status hidup atau mati. Pertanyaan kritis, buat channel tidak biasa, jika Yesus ingin menunjukkan bukti keilahiannya melalui tanda Yunus, dan Yunus hidup-hidup keluar dari perut ikan, mengapa Yesus justru mati dan dikuburkan seperti mayat biasa? Bukankah itu kontradiksi tanda? Ingat, pahami konteksnya. Jangan gegabah, jangan asal manggap buat channel tidak biasa. Tanda Yunus tidak konsisten dengan kematian Yesus. Silahkan Anda pahami ucapan Yesus ini. Yesus berkata, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Jadi, jika Yesus benar-benar mati, maka tanda itu batal karena Yunus tidak mati. Dan jika Anda percaya Yesus mati 3 hari 3 malam, maka saya tanya balik kepada Anda, apakah Yesus benar-benar dalam kubur 3 hari 3 malam? Yesus dikubur Jumat menjelang malam. Minggu pagi Yesus sudah bangkit. Jadi, hanya 1 hari 2 malam. Maka, tanda itu pun tidak terpenuhi. Kematian Yesus tidak sebanding dengan Yunus. Yesus tidak memenuhi tanda yang ia janjikan sendiri. Kesimpulannya, 1. Yunus tidak mati secara jasmani di perut ikan. 2. Yesus menjanjikan tanda Yunus, bukan kematian tragis. 3. Yesus tidak berada dalam kubur 3 hari 3 malam secara literal. 4. Maka, tanda yang ia janjikan pun tidak terpenuhi dalam versi Kristen. Jadi, siapa yang memanipulasi Alkitab sekarang? Nah, mari kita lihat literatur Yahudi, Bapak Ibu, apakah hal itu benar atau tidak. Kita lihat di dalam Pirkei de Rabbi Eliezer 10, dituliskan di sana, ikan itu diam tidak bergerak dan Yunus mulai berdoa kepada Yang Maha Kudus, diberkatilah ia. Dan ia berkata, Raja semesta alam, engkau disebut yang membunuh dan yang menghidupkan. Perhatikan yang saya buat warna merah Bapak Ibu. Jiwaku telah mencapai kematian, kini kembalikanlah aku kepada kehidupan. Ia tidak mendapat jawaban hingga kata-kata ini keluar dari mulutnya. Apa yang telah aku janjikan akan aku lakukan. Yunus 2 ayat 9. Selanjutnya, di dalam The Jewish Encyclopedia dituliskan di sana, dalam Zohar wa Yakel, diceritakan bahwa ikan itu mati begitu Yunus masuk ke dalamnya, tetapi dihidupkan kembali setelah 3 hari.
Ketika Yunus dilempar ke laut, jiwanya segera meninggalkan tubuhnya dan melayang ke tahta Allah, di mana ia diadili dan dikirim kembali. Begitu jiwanya menyentuh mulut ikan saat kembali ke tubuhnya, ikan itu mati, tetapi kemudian dihidupkan kembali. Jadi, berdasarkan kitab Yunus, kita bisa temukan kata Sheol di sana yang menunjukkan bahwa Yunus itu benar-benar mati, Bapak Ibu. Literatur Yahudi kuno juga menuliskan bahwa Yunus itu mati, jiwanya meninggalkan tubuhnya, kemudian kembali kepada tubuhnya, dan dia dihidupkan kembali secara fisik, dan endingnya kita tahu semua dia kembali hidup dan dimuntahkan oleh ikan besar itu untuk melanjutkan misinya seperti apa yang dia terima dari Tuhan. Jadi kalau ada yang bertanya kepada kita, apakah Yunus benar-benar mati di dalam perut ikan? Jawabannya adalah ya, dia mati di dalam perut ikan, Bapak Ibu. Kemudian jiwanya kembali kepada tubuhnya. Jadi kalau ada orang yang mualaf karena tanda Yunus ini, saya pikir wajar karena tingkat pemahamannya tentang Alkitab sangat rendah sekali. Channel tidak biasa berkata, Yunus mati karena literatur Yahudi menulis bahwa jiwanya meninggalkan tubuh. Tapi, mari kita telusuri kebenarannya. Apakah literatur Yahudi adalah dasar iman Kristen? Apakah Zohar dan Pirkei de Rabbi Eliezer itu kitab suci? Mari kita jelaskan. Zohar adalah kitab mistik Kabbalah ditulis ribuan tahun setelah Yunus, penuh alegori dan tafsir simbolik. Sedangkan Pirkei de Rabbi Eliezer adalah Midrash, bukan kitab suci, ditulis sekitar abad ke-8 Masehi, penuh kiasan dan mitos rabbinik. Bahkan, banyak teolog Yahudi tidak menganggapnya literal, melainkan sebagai bahan pengajaran simbolik. Pertanyaan logis, buat channel tidak biasa. Jika Yesus dijadikan pusat iman Kristen, mengapa pembenaran teologinya malah pakai tafsir Kabbalah dan rabbi-rabbi Yahudi? Apakah channel tidak biasa tidak sadar bahwa Zohar adalah teks yang digunakan dalam Kabbalah, yang justru ditolak oleh banyak gereja sendiri? Anda tidak bisa memilih literatur Yahudi ketika cocok dan membuangnya ketika bertentangan. Kembali ke Alkitab saja. Dalam kitab Yunus sendiri, tidak pernah tertulis bahwa Yunus mati secara harfiah. Justru, Yunus berkata, dari dalam perut ikan itu Yunus berdoa kepada Tuhan Allahnya. Jadi, secara logika akal sehat, bagaimana mungkin orang mati bisa berdoa, sadar, menyusun kalimat, dan menyebut nama Tuhan secara aktif? Lagi pula, Yunus mengatakan dalam doanya, Engkau telah mengangkat hidupku dari liang kubur ya Tuhan Allahku. Apakah ini bukti Yunus benar-benar mati? Jawabannya, tidak. Itu bahasa metaforis. Seperti contohnya, aku hampir mati, aku nyaris binasa. Bahkan, sama seperti Daud, yang berkata dalam Mazmur, Engkau menyelamatkan aku dari lubang kebinasaan. Pertanyaannya, apakah Daud juga mati, lalu hidup kembali? Tentu tidak. Jadi, inti kesimpulannya. Pertama, literatur Yahudi yang Anda kutip bukan kitab suci, tapi karya tafsir non-kanonik. Dua, tidak layak digunakan untuk menjustifikasi doktrin vital, seperti kematian Yesus 3. Kitab Yunus tidak pernah menyatakan Yunus mati secara literal. Jika Anda menjadikan mitos rabbinik sebagai dasar teologi, maka Kristen sedang berdiri di atas lumpur, bukan batu. Mereka menuduh Muslim memulung ayat, tapi merekalah yang memulung tafsir rabbi-rabbi Yahudi demi membenarkan ajaran yang tidak lagi utuh. Islam tidak mengambil dari Midrash atau Zohar, tapi Islam hadir. Bukan untuk memulung, Islam hadir. Untuk meluruskan apa yang telah dipelintir, kami tidak membuang ayat yang tidak cocok. Kami menggaungkan semuanya, Injil, Taurat, dan Al-Quran, untuk mencari kebenaran yang utuh. Bukan tradisi buta. Hosti, jika membongkar kebohongan, dianggap mencuri, maka biarlah dunia tahu. Kami bukan pencuri, kami adalah penyaksi kebenaran, dan kebenaran itu tidak akan bisa dibungkam. Jangan biarkan kebenaran dikaburkan oleh tafsir kabur. Jangan takut mencari kebenaran, jangan takut membongkar tradisi, karena kebenaran tidak perlu ditakuti, kebenaran hanya perlu ditemukan.